Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lila N. Andarsasi, praktisi Talent Mapping. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang orang dengan bakat strategik. Apa sih inti bakat strategik itu? Orang dengan bakat strategik itu adalah seorang pribadi yang secara alami mampu memahami masalah secara menyeluruh. Dia juga mampu melihat berbagai langkah serta mengukur urutan langkah terbaik untuk mencapai target. Selain itu, dia juga mampu mencari celah jalan lain ketika jalan lain semuanya tampak buntu. Nah, lalu orang dengan bakat strategik maupun orang yang tidak memiliki bakat strategik dalam kehidupan sehari-hari pun juga suka membuat pilihan jalan dan cara untuk mencapai tujuan. Lalu apa dong perbedaannya antara orang yang memiliki bakat strategik dengan yang tidak? Jika orang dengan bakat strategik saat menemui jalan buntu, maka ia akan mampu menemukan jalan lain untuk mencapai tujuan semula. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengukur dan menilai mana langkah terbaik untuk mencapai target. Sementara, orang yang tidak memiliki bakat strategik, pada saat dia menemui jalan buntu, maka dia akan menemukan kesulitan untuk mencapai tujuan semula. Berikutnya, apa sih potensi kekuatan yang mungkin dimiliki oleh orang dengan bakat strategik? Yang pertama adalah salah satunya marketing, yaitu menyusun langkah-langkah yang akan diambil dalam memasarkan suatu produk atau jasa. Lalu bisa juga consulting dan guiding, yaitu menyusun langkah-langkah yang tepat sesuai tujuan yang dimiliki oleh orang lain dan juga mengarahkan mereka agar dapat mencapai tujuannya. Lalu berikutnya juga bisa strategizing, yaitu menyusun strategi langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi atau pekerjaan. Kira-kira bakat apa saja sih yang mungkin mendukung bakat strategik ini? Beberapa di antaranya akan saya jelaskan. Yang pertama, misalkan dia juga didukung oleh bakat input, maka ia akan mencari referensi untuk memperkaya wawasan tentang permasalahan yang sedang dihadapi, untuk kemudian akan ia tentukan langkah mana yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, jika ia didukung oleh bakat significance, maka strategi yang ia ambil akan dipresentasikan kepada khalayak dalam bentuk sesuatu, biasanya dalam bentuk atau berupa branding. Yang ketiga, jika ia didukung juga dengan bakat adaptability, maka ia akan merespon segala situasi dengan respon yang terbaik, pantang menyerah dalam situasi apapun, serta mampu menemukan alternatif solusi untuk mengatasi situasi yang sedang dihadapi. Yang keempat, jika ia juga memiliki bakat developer, maka ia akan mampu menunjukkan jalan untuk pengembangan potensi seseorang. Yang kelima, jika ia juga memiliki bakat analytical, ia akan mengumpulkan data dan berpikir secara logis untuk mendukung intuisinya dalam memutuskan suatu langkah. Berikutnya adalah contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat strategik. Peran atau profesi yang mendukung bakat strategik diantaranya ada marketer, yang termasuk marketer itu bisa business development atau bagian marketing. Lalu yang kedua juga bisa edukator, yang termasuk dalam edukator juga coach, mentor, atau perencana pendidikan. Yang ketiga adalah manajer perencanaan, dan yang keempat konsultan. Serta masih banyak lagi beberapa yang membutuhkan bakat strategik. Saya akan membandingkan apa persamaan dan perbedaan bakat strategik dengan bakat futuristik. Persamaannya, keduanya itu sama-sama memiliki tujuan untuk jangka panjang. Nah, namun perbedaannya pada orang yang berbakat strategik, ia mampu melihat dan memahami secara keseluruhan permasalahan dari berbagai alternatif langkah. Ia juga mampu memilih langkah terbaik yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sedangkan pada orang dengan bakat futuristik, ia menentukan target atau tujuan yang ingin dicapai. Atau kesimpulannya, pada bakat strategik, ia memilih jalan untuk mencapai tujuan, sementara pada orang dengan bakat futuristik, ia menentukan target tujuan yang ingin dicapai. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.